Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel, dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Falling in Love at First Kiss. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang siswi SMA bernama Yuan. Dia perempuan yang tergila-gila dengan salah satu siswa di sekolahnya. Siswa itu bernama Shizu. Namun perjalanan cintanya tidaklah mudah. Shizu ialah siswa laki-laki yang ganteng dan cerdas. Shizu menjadi idola para siswi-siswi di sekolahnya. Dimanapun keberadaan Shizu, disitulah dia dikejar-kejar para penggemarnya. Shizu ini definisi laki-laki sempurna. Selain dia ganteng, dia juga pintar. Shizu selalu jadi peringkat pertama di sekolahnya. Shizu juga tak kalah hebat di bidang olahraga, dan Shizu berasal dari keluarga konglomerat. Wanita mana yang tak jatuh hati dengan kesempurnaan yang ia miliki? Berbanding terbalik dengan kehidupan Yuan. Yuan adalah siswi yang kurang kompeten. Yuan tidak pernah mendapatkan ranking dan ia selalu saja berangkat terlambat. Saat sedang kumpul di aula, beredar gosip tentang skandal Shizu dengan Xiaohui. Xiaohui ini juga berasal dari keluarga konglomerat seperti Shizu. Dan Xiaohui juga tak kalah pintar dengan Shizu. Cocoklah mereka berdua ini. Rumor yang beredar itu membuat Yuan patah hati. Yuan merasa sudah tak ada harapan lagi untuk mendapatkan Shizu. Ah Jin dan temannya menghampiri Yuan. Ah Jin ini fans berat Yuan. Ah Jin selalu memberikan kesenangan untuk Yuan. Ah Jin membawakan makanan lezat untuk Yuan. Setelah itu, Ah Jin mengungkapkan perasaannya kepada Yuan. Ah Jin mengatakan, sebentar lagi kita akan lulus. Sebelum lulus, kamu harus tahu kalau aku menyayangimu. Ah Jin tak mau menyesal karena terlambat untuk mengutarakan isi hatinya. Yuan yang mendengar ungkapan isi hati Ah Jin, bukannya membalas perasaannya, malah Yuan jadi termotivasi untuk segera mengungkapkan perasaannya kepada Shizu. Yuan mencari ide, bagaimana dia bisa menemui Shizu. Teman-teman Yuan yang solid itu membantu Yuan agar Yuan nembak Shizu berjalan dengan lancar. Teman-teman Shizu membuat keributan di dalam kelas dan Yuan pergi menemui Shizu. Akhirnya Yuan bertemu dengan Shizu. Yuan memberikan souvenir dan mengatakan kalau Yuan ingin mengajak Shizu berpacaran. Namun jawaban Shizu tak seperti yang Yuan harapkan. Shizu menolak mentah-mentah perasaan Yuan. Siswa-siswa yang mengetahui penolakan cinta itu langsung meledek Yuan, membuat Yuan semakin malu. Saat Yuan sedang di rumah, Yuan memberhentikan ayahnya yang hendak pergi. Yuan dan ayahnya memandangi yang sudah tak layak pakai itu. Tiba-tiba ribuan tikus keluar dari rumahnya. Dan tiba-tiba rumah Yuan roboh dan hancur lebur. Musibah itu membuat banyak wartawan memberitakannya, hingga berita itu menyebar ke seluruh pelosok negeri. Saat di sekolah, Ah Jin dan teman-temannya mengadakan penggalangan dana untuk membantu Yuan. Berbeda dengan Shizu, dia menghampiri Yuan bukan untuk mengasihaninya, melainkan untuk menghina Yuan. Shizu juga mengatakan kalau Yuan adalah murid yang bodoh, yang tak pernah memakai otaknya dengan benar. Yuan yang mendengar hinaan Shizu langsung bereaksi tak terima. Yuan juga berjanji kepada Shizu kalau ia tak sebodoh itu. Yuan akan membuktikan kalau namanya nanti akan masuk di peringkat 100 besar. Saat Yuan sedang membereskan sisa barang-barang yang masih layak dipakai, Yuan mengatakan kepada ayahnya kalau ia akan berhenti sekolah saja. Ayahnya mendengar itu langsung melarang Yuan. Ayahnya ingin Yuan bisa bersekolah tinggi seperti anak-anak pada umumnya. Ayahnya menyesal tidak bisa memberikan kehidupan yang layak kepada Yuan. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba terdapat sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Ternyata itu suruhan dari kenalan ayah Yuan.
Lalu Yuan dan ayahnya dibawa ke rumah kenalan ayahnya. Rumahnya sangat besar dan mewah. Mereka disambut dengan sangat baik oleh keluarga teman ayah Yuan. Yuan dan ayahnya diminta untuk tinggal sementara di rumahnya. Saat Yuan hendak tidur, ia mendengar suara laki-laki yang tak asing di telinganya. Yuan mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata itu suara Shizu. Ternyata Shizu adalah anak pertama dari teman ayahnya Yuan. Yuan yang tak menyangka kalau kini ia tinggal satu atap bersama crushnya itu membuat Yuan sangat bahagia. Pagi harinya, Yuan dan Shizu hendak berangkat ke sekolah. Mama Shizu menyuruh Shizu untuk membonceng Yuan di sepedanya. Shizu yang mendengar permintaan mamanya itu tak bisa menolaknya. Di sepanjang jalan Yuan sangat senang. Namun saat di tengah jalan, Shizu dengan tega menurunkan Yuan dari sepedanya. Shizu tak ingin ada siswa dari sekolahnya melihat mereka berangkat bersama. Shizu hingga memperingatkan kepada Yuan agar tak bercerita ke siapapun soal di mana Yuan tinggal sekarang. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba Yuan dapat pesan sebuah video dari Mama Shizu. Di dalam video tersebut terdapat Shizu yang berdandan ala banci kaleng pinggir jalan. Yuan tak bisa mengontrol kehebohannya itu. Lalu ia segera mengirim video tersebut ke nomor Shizu. Yuan memanfaatkan video itu untuk mengendalikan Shizu. Yuan meminta Shizu agar Shizu mau mengajarinya, agar nanti Yuan bisa masuk ke peringkat 100 besar. Yuan mengancam Shizu akan menyebar video itu jika Shizu menolaknya. Shizu tak bisa menolak permintaan Yuan. Saat mereka memulai belajar, Shizu kaget dengan buku Yuan yang penuh dengan coretan nama-namanya. Segitu cintanya kah Yuan kepadanya? Kemudian Shizu memberikan soal kepada Yuan, namun Yuan tak dapat mengerjakannya. Akhirnya, Shizu memberikan materi dasar untuk memulai belajarnya. Saat Yuan berhasil mengerjakan soal dari Shizu, Yuan sangat senang. Dan kini ia menjadi lebih semangat lagi. Sejak saat itu, waktunya ia habiskan untuk belajar. Dimanapun Yuan berada, Yuan selalu fokus hanya pada bukunya. Setiap hari Yuan belajar bareng Shizu. Dan hari ujian pun tiba. Yuan dengan semangat mengerjakan soal-soal itu. Ada beberapa soal yang sama seperti saat dia dan Shizu belajar. Namun di saat pengumuman nilai keluar, Yuan kecewa berat karena namanya tak ada di papan itu. Tiba-tiba wali kelasnya memberikan pengumuman kalau saat ini terdapat 2 nama yang berada di peringkat 100. Dan nama itu ternyata Yuan. Yuan langsung bersorak bahagia. Akhirnya kerja kerasnya terbayarkan. Shizu yang mendengar berita itu langsung memberikan ucapan selamat kepada Yuan. Jin yang melihat kedekatan Shizu dan Yuan itu menjadi kesal. Jin berjanji dia nanti akan mengalahkan Shizu di lomba lari estafet. Saat Jin dan Shizu melakukan pemanasan, terlihat Mama Shizu yang sangat bersemangat mensupport Shizu. Dan lomba pun dimulai. Semua siswa-siswi yang mengikuti lomba berusaha semaksimal mungkin agar bisa menang. Dan para penonton bersorak mensupport para pemain. Dan ternyata kelompok Shizu yang keluar sebagai pemenang. Ketika perlombaan usai, Shizu melempar baju kotornya ke badan Yuan agar Yuan mencuci baju Shizu karena sudah kalah. Jin yang melihat perlakuan Shizu itu tak terima. Kemudian Jin ngajak duel Shizu. Dengan cepat Yuan melerai pertengkaran itu. Di tengah keributan, tiba-tiba terplay video Yuan saat menembak Shizu dulu. Semua siswa menertawakan aksi Yuan. Yuan yang sudah capek dengan perlakuan Shizu itu. Kemudian Yuan juga memplay video Shizu yang seperti banci kaleng. Hari itu benar-benar kacau. Shizu yang kesal dengan Yuan langsung menarik tangan Yuan. Shizu marah dan mengatai Yuan. Yuan tak menyangka dengan semua ucapan jelek dari mulut Shizu. Yuan sangat kecewa kepada Shizu. Yuan berjanji kepada Shizu kalau ia nanti bisa mendapatkan lelaki yang jauh di atas Shizu. Setelah itu Yuan pergi meninggalkannya. Saat di rumah, Mama Shizu mengatakan kepada Yuan kalau mamanya mendukung perasaan Yuan.
Mamanya hingga mengatakan kalau Yuan harus memaklumi sikap dingin Shizu. Sebenarnya Shizu adalah anak yang baik. Mamanya Shizu yakin kalau nanti Shizu pasti akan bahagia hidup bersama Yuan. Namun saat lulus nanti, Shizu harus melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Agar setelah lulus nanti, Shizu siap melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Saat Shizu hendak pergi tes masuk kuliah, Yuan memberikan jimat keberuntungan kepada Shizu. Namun hari itu, Shizu malah sering ditimpa kesialan. Di saat jam istirahat, Shizu melihat Yuan diam-diam mengintainya. Di tengah pengintaian Yuan, Yuan tak sengaja ditabrak motor hingga pingsan. Shizu langsung menolong Yuan dan membawa pulang. Tindakan Shizu itu membuatnya ia gagal untuk pergi ke luar negeri. Ayahnya yang mengetahui kegagalan Shizu langsung memarahinya. Di momen itu, Shizu berkata jujur kepada orang tuanya kalau ia sebenarnya ingin menjadi dokter. Setelah itu Shizu pergi keluar meninggalkan rumahnya. Yuan yang khawatir dengan keadaan Shizu langsung mengejar Shizu, namun ia kehilangan Shizu. Di taman, Yuan memanggil-manggil Shizu. Yuan berpikir kalau Shizu melompat ke dalam air untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata Shizu sedang tiduran sambil memakai earphone, sehingga ia tak mendengar kalau Yuan mencarinya. Kemudian Yuan menemani Shizu duduk di taman. Shizu bercerita panjang lebar kepada Yuan. Keadaan Shizu saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena Shizu merasa kalau dirinya tidak bisa bebas menentukan hidupnya. Yuan mendengarkan keluhan Shizu dengan diam. Yuan menyemangati Shizu dengan mengatakan kalau ia akan selalu mensupport apapun pilihannya. Di pagi harinya, Shizu memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Shizu ingin menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Beberapa minggu telah berlalu. Saat Yuan sedang mengambil makan di kantin, Yuan bertemu dengan Ah-jin, yang saat ini Ah-jin bekerja menjadi pelayan kantin itu. Ah-jin senang bisa bertemu Yuan kembali. Lalu Ah-jin mengajak Yuan kencan di hari weekend nanti. Yuan pun menyetujui ajakan Ah-jin. Saat Yuan sedang menikmati makanannya, temannya memberikan informasi kalau Shizu saat ini bekerja sampingan di klinik hewan. Tanpa berpikir panjang, Yuan dengan perasaan senang pergi menghampiri Shizu. Di klinik, tampak Shizu sedang memeriksa seekor baby babi. Shizu nampak bahagia dengan pekerjaannya. Sampailah Yuan di klinik. Yuan membawa seekor ulat daun di tangannya. Yuan ingin Shizu memeriksa ulat itu. Namun Shizu menolaknya. Yuan terus merengek kepada Shizu agar mau memeriksanya. Shizu pun mengalah. Di malam harinya, Yuan sengaja menunggu Shizu pulang dan akan mengikutinya agar Yuan tahu di mana kos Shizu. Yuan membawakan makanan untuk Shizu. Namun Yuan melihat Xiaohui di depan kos Shizu juga membawa makanan untuk Shizu. Yuan berpikir kalau saat ini Shizu dan Xiaohui berpacaran. Weekend pun tiba. Yuan dan Ah-jin pergi bersama. Saat mereka jalan bersama, tak sengaja Yuan melihat Shizu dan Xiaohui bersama. Yuan membuntuti mereka. Yuan dan Ah-jin sama-sama orang yang ceroboh, sehingga mereka membuat kesalahan sehingga Ah-jin tak sengaja menyenggol keran air, dan air pun menghujani mereka. Tak lama, Shizu dan Xiaohui pun melihat Yuan kalau Yuan sedang mengikuti mereka. Akhirnya mereka berempat jalan bersama. Xiaohui menawarkan diri untuk memotret Yuan dan Ah-jin. Shizu nampak jealous. Kemudian Shizu ngajak Xiaohui foto berdua untuk membalas kecemburuannya. Xiaohui, 来，我们也拍张照，自然事情。 Ah-jin menyewa bentor untuk pergi berdua bersama Yuan. Ah-jin berpesan kepada sopir, jika nanti Yuan sudah naik, maka sopir langsung tancap gas tanpa berhenti bagaimanapun keadaannya. Ternyata bukan Yuan yang naik bentor, melainkan Xiaohui. Ah-jin yang sudah terlanjur berpesan kepada sopir, maka bentor itu tetap melaju kencang dengan tanpa Yuan. Di sisi lain, terlihat Yuan dan Shizu menaiki perahu di danau. Mereka asik bersama. Shizu bercerita awal mula ia mulai tertarik dengan kedokteran. Dulu Shizu pernah menolong peserta lomba renang yang ternyata mempunyai riwayat sakit kanker. Anak itu bertekad ikut lomba untuk terakhir kalinya sebelum kakinya diamputasi. Shizu yang mendengar alasan anak itu menjadi termotivasi,
jika nanti dia harus bisa menjadi dokter agar bisa membantu orang-orang yang sakit seperti anak itu. Shizu juga mengatakan, saat Xiaohui main ke kosnya, Shizu dan Xiaohui akan bervideo call dengan anak itu di dalam kosnya. Mereka tak bisa mengunjungi anak itu karena anak itu tinggal di luar negeri. Yuan yang mendengar cerita Shizu langsung bercelut kalau Yuan akan menjadi perawat. Shizu ketawa melihat celetukan Yuan. Obrolan mereka menjadi semakin tidak jelas karena mereka banyak bercanda hingga membuat perahu oleng. Shizu dan Yuan tercebur ke danau. Dengan basah kuyup, mereka pergi mencari homestay. Sesampainya di homestay, mereka bergegas mengganti pakaian. Kemudian Shizu berkata kalau ia akan pergi membeli makanan di luar. Sementara Yuan pergi mengambil selimut. Di tengah perjalanan, Yuan melihat ada cahaya dari kejauhan. Yuan merinding ketakutan. Dengan ketakutan, Yuan berlari hingga menabrak Shizu. Ternyata cahaya tadi berasal dari mata 3 ekor kucing. Shizu memarahi Yuan karena keluyuran keluar kamar. Yuan mengatakan kalau ia pergi mengambil selimut agar Shizu tak kedinginan saat tidur nanti. Shizu yang mendengar alasan Yuan langsung luluh dan menjadi sedikit lebih perhatian. Shizu memberikan jaketnya kepada Yuan agar Yuan tak kedinginan. Saat hendak tidur, Shizu melihat Yuan yang tak bisa tidur karena menggigil. Lalu Shizu menggenggam tangan Yuan agar sedikit lebih hangat. Yuan pun baper. Yuan mengatakan kepada Shizu, jika Yuan tak bisa mendapatkannya, maka kelak Shizu bertemu dengan wanita yang tulus mencintainya, melebihi cintanya Yuan. Pagi harinya, HP Shizu berdering tanda ada panggilan. Ternyata, Shizu mendapat kabar kalau ayahnya masuk rumah sakit. Shizu dan Yuan pun langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit terlihat sedikit kacau. Mamanya mengatakan kalau sebenarnya semenjak Shizu pergi dari rumah, ayahnya menjadi sering sakit-sakitan. Dan perusahaan saat ini terancam kolaps. Kalau Shizu tak cepat mengatasinya, maka perusahaan akan hancur. Karena hal itu, akhirnya Shizu turun untuk memperbaiki kekacauan perusahaan ayahnya. Shizu tiap hari sibuk di kantor. Hingga Shizu kurang tidur. Saat Shizu ketiduran karena kelelahan, alarm berbunyi. Namun Yuan mematikannya. Hal itu membuat Shizu marah karena Shizu masih harus bertemu dengan klien. Malam itu hujan turun sangat deras. Yuan yang khawatir kepada Shizu, lalu pergi ke kantor Shizu untuk mengantar payung. Shizu yang melihat Yuan bukannya senang malah memarahinya dan menyuruh Yuan untuk pulang ke rumah. Ayah Yuan dengan senang memberitahu Yuan kalau mereka besok pindah ke rumah barunya. Ayahnya juga menyarankan agar Yuan menyerah saja pada perasaannya. Di sisi lain, Shizu sedang menceritakan kondisi kini perusahaannya kepada ayahnya. Dan Shizu mengatakan kalau ia akan menikahi Xiaohui agar bisa menyelamatkan perusahaan. Ayahnya tak menyetujui ide Shizu. Ayahnya tidak mau nantinya Shizu tidak bahagia di dalam pernikahannya. Ayahnya ingin Shizu menikah dengan wanita yang ia cintai. Yuan datang ke rumah sakit untuk membawakan makanan. Shizu lalu mengajak Yuan ngobrol berdua. Shizu mengatakan kepada Yuan kalau ia akan segera menikahi Xiaohui. Yuan dengan sakit mengucapkan selamat kepada Shizu. Yuan berjanji akan berusaha untuk tak mencintainya lagi. Di sepanjang jalan, Yuan menangis karena patah hati. Dunianya serasa runtuh karena orang yang ia cintai tak lama lagi akan menjadi milik orang lain. Esok harinya, Yuan berpamitan kepada keluarga Shizu untuk pindah ke rumah barunya. Shizu merasa kehilangan keberadaan Yuan. Beberapa tahun berlalu, akhirnya Yuan menjadi mahasiswa keperawatan. Saat ini Yuan sedang menjalani magang di sebuah rumah sakit. Sepulang dari magang, Yuan stalking medsos Shizu. Di situ terlihat Shizu hidup bahagia bersama Xiaohui. Terdapat postingan terbaru Shizu kalau saat ini ia sedang ada event di sekolahnya dulu. Yuan langsung berlari menuju sekolahnya dulu. Yuan ingin melihat Shizu walau hanya sebentar. Sesampainya di sana, Yuan ragu-ragu untuk ke acara tersebut. Akhirnya Yuan memberanikan diri masuk ke aula. Di aula itu Yuan tak melihat orang lain. Di sana hanya ada Shizu.
Shizu menghampiri Yuan. Shizu mengatakan kalau saat ini ia menjadi mahasiswa kedokteran. Dan perusahaannya nanti akan diwariskan oleh adiknya. Shizu juga mengatakan kalau ia tak jadi menikahi Xiaohui. Karena Shizu tak mencintai Xiaohui. Dan untuk postingan sosmednya itu hanya ditujukan untuk Yuan. Yuan yang masih kebingungan dengan penjelasan Shizu itu, namun Shizu terus menjelaskan. Ternyata selama ini Shizu diam-diam mencintai Yuan, namun Shizu tak ingin berpacaran. Lalu Shizu melamar Yuan. 人生中收过最莫名其妙的一封情书，因为你而产生的情绪，能把你留在我身边一辈子。 Di akhir film ditutup dengan pernikahan Shizu dengan Yuan. Dan film pun happy ending. Dan itu tadi rangkuman dari film Fall in Love at First Kiss. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jikalau kalian suka, klik tombol like-nya, komen sebanyak-banyaknya, share ke rekan kalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video-video menarik dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!